Itu tampak seperti pemeriksaan lalu lintas biasa. Ini bukan garis, kan? Saya ingin kamu pura-pura ada garis, tapi tidak bisa jika memang tidak ada. Keputusan cepat memicu rangkaian peristiwa hingga pengemudi harus melarikan diri. Berhenti memasak sekarang. Kenapa kamu menghentikanku dan menangkapku? Bagaimana kamu menghabiskan dan bertingkah seperti itu? Kenapa kamu menangkapku? Hei, kamu tertembak. Joy, kamu tertembak. Tiba di sini 20 Oktober Sabtu ke gereja ini. Saya butuh ambulans. Dia sadar dan tidak sadar, dia mengalami banyak, dia terkena tembakan parah. Wajah, ini bagian kejahatan yang dibahas hukum dan kejahatan. Saya Alisa. Semua ini terjadi di jalan raya yang sibuk di Georgia dan berakhir dengan senjata yang ditarik, pengejaran berkecepatan tinggi, dan seorang bintang sepak bola di pusat kejadian. Ini adalah tanggal 31 Desember 2022. Kami berada di Atlanta, Georgia, di Georgia 400 baru lewat jam 2 pagi ketika seorang petugas melihat sebuah pickup melaju jauh di atas batas kecepatan menurut laporan polisi. Truk itu melaju 90 mil per jam di area batas, 55 mil per jam. Saya memberhentikan lalu lintas di 75 Utara North Side pada F150 biru. Nomor King 8 adalah 0. Departemen Kepolisian. Hei Pak, baik. Saya menghentikan Anda. Saya sudah mengikuti Anda cukup lama. Saat Anda di jalur 400 selatan, saya mengukur kecepatan Anda 89. Anda sudah beberapa kali membelok-belok. Anda juga punya SIM Tennessee. Anda juga punya SIM Tennessee. Apa tadi itu? SIM yang mana? Ini SIM lamaku. Coba kulihat. Jadi yang mana? Sekarang kamu tinggal di mana? Ulangi lagi. Aku tidak bisa melakukannya. Tidak apa-apa. Kamu tinggal di Atlanta atau Tennessee? Oke, hanya di Atlanta, oke. Jika kamu penggemar Texas Tech atau Tennessee Titans, kamu mungkin mengenali pengemudinya, penerima lebar National Football League Cameron Datz. Saat kejadian, pria 27 tahun itu baru menandatangani kontrak dengan Atlanta Falcons. Ini mungkin menjelaskan masalah surat izin mengemudi, tapi itu bukan yang terpenting. Oke, berapa banyak yang sudah kamu minum? Hanya 2 gelas? Minuman apa saja itu? Sudah berapa lama sejak itu? Oke, apakah itu di bar atau rumah teman? Oke, itu saja yang kamu punya. Sini, biar saya ke belakang mobilmu sebelum saya hanya ingin memastikan kamu. Saya tahu sebelum saya membiarkanmu pergi. Karena kamu tadi sempat oleng di sini, saya hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Apa tadi itu? Saya tidak akan, Pak. Biarkan saja, jangan sentuh. Tidak, saya biarkan saja. Biarkan saja, itu doa saya. Silakan ke belakang mobil. Tolong, jangan berbohong. Kamu ambil senjata, tapi saya bilang tinggalkan saja di tempatnya. Ke sini, ke belakang mobil, untuk saya. Maaf, santai saja, masukkan saja itu ke dalam saku, kamu baik-baik saja. Biarkan saya bicara dengan kalian semua. Detik ke-10, 20, saya sedang dalam pelatihan bertahan hidup di lapangan. Apa itu? Saya bisa jalan lurus? Terserah. Oke, keluarkan saya. Tenang, tapi itu mulut saya. Tolong dengarkan saya. Saya tidak bilang kamu dalam masalah. Saya butuh masalah, butuh batas. Saya memang sedang dalam masalah. Kenapa kamu bilang begitu? Karena saya tahu kamu akan membawa saya. Tapi kamu bilang kamu mencium bau alkohol, tapi itu bukan. Tapi itu memang, hanya karena saya bisa mencium bau alkohol dari kendaraan, bukan berarti kamu dalam masalah, mengerti? Dengar, saya memperhatikan. Dengar, saya tidak. Dengar, saya berusaha melindungi kamu, saya berusaha melindungi dia, saya berusaha melindungi masyarakat. Jika kamu tidak aman untuk mengemudi, saya harus memastikan apakah kamu aman atau tidak. Kamu mengerti maksud saya? Apa itu? Saya sedang memberitahumu, jangan datang ke sana, pergi ke belakang, atau samping mobil.
Apa itu? Oke. Bisakah kamu melakukan tes kesadaran singkat? Saya bisa berjalan lurus dan melakukan apa saja. Apakah ada kondisi fisik yang menghalangi latihan jalan? Tidak, Pak, kecuali punggung saya. Saya perlu melukai punggung saya. Sudah berapa lama? Kemarin, 2 hari lalu. Apakah itu menghalangi berjalan? Tidak, saya bisa. Tidak, saya tidak ingin Anda ke sana, saya khawatir Anda tertabrak mobil. Baiklah, berdiri saja di situ untuk saya. Jadi berdiri di sini untuk saya, letakkan tangan Anda di samping. Bisa kamu masukkan ke saku, kamu kosong? Begini, saya ingin kamu tenang. Yang saya lakukan sekarang sebenarnya hal yang tidak ingin saya lakukan. Oke, kamu tidak mau melakukan apa? Aku cuma ingin pulang, tolong. Tidak, dengarkan, bisa lakukan tes kesadaran. Kamu tidak mau tes kesadaran di lapangan? Oke, bisa lakukan tes napas awal? Apa itu? Jelaskan, ini adalah tes napas awal. Ini alat genggam. Bisakah saya menelepon? Bisakah saya menelepon, Pak? Yah, tidak sekarang. Biarkan saya bicara denganmu sebentar. Tunggu dulu. Bisakah kamu melakukan tes ketenangan di lapangan untuk kasus pembunuhan? Ya atau tidak? Apa itu tes ketenangan di lapangan? Pada dasarnya, beberapa latihan, berjalan, berolahraga, hal-hal seperti itu, cukup berjalan saja. Meski setuju melakukannya, tes ketenangan di lapangan kemungkinan tak memberi poin tambahan untuk Cameron. Jaga kepala lurus, ikuti jari saya dengan mata saja, jangan gerakkan kepala. Mengerti? Ya, oke. Jangan gerakkan kepala. Bilang padanya jangan ledakkan kepala saya. Terus awasi saja. Ikuti saja jarinya. Oke, saya mengikuti. Oke. Kamu harus terus mengikuti jarimu. Saya mengikutinya. Tapi maksud saya, kamu mengarahkannya ke kanan lalu ke kiri. Ya, cukup ikuti saja. Kamu ingin aku terus mengikutimu? Ikuti jari ini. Maksudku, aku hebat. Kamu bisa lakukan latihan ini atau tidak? Aku bisa. Aku mengikuti, terus ikuti saja, terus saja. Baik, letakkan tanganmu di samping untukku. Kamu bisa lanjut latihan? Ya, Pak, oke, berdiri di situ untukku. Oke, aku ingin kamu pura-pura ada garis di depanmu, cahaya, garis-garis, seperti garis ini di sini. Tidak, aku tidak mau kamu ke garis itu. Kenapa kamu tidak tetap di situ saja? Aku hanya ingin kamu berdiri di sini untukku, Pak. Garis yang mana? Bukan garis, di sini. Aku ingin kamu pura-pura ada garis, tapi aku tidak bisa. Kalau itu bukan garis, pura-pura saja ada garis lurus ke mobilku. Bisa aku sejajarkan garis di sini? Tidak, ke sini, Pak. Lihat aku. Oke, dengarkan aku. Aku tidak bisa melakukannya. Itu retakan, itu garis, berdiri di situ untukku. Aku mengerti itu garis. Aku harus mengikutimu, aku harus mengikuti pantat ini hanya sebagai instruksi saja. Aku hanya ingin kamu pura-pura ada garis lurus ke mobilku, jadi letakkan kaki kirimu. Aku bilang aku punya garis, tapi sebenarnya tidak. Kamu tak bisa latihan langkah karena aku tak punya garis. Aku ingin kamu pura-pura ada garis maksudku, seolah-olah aku punya garis di sana. Itu retakan, Pak Corella. Aku tidak bisa membiarkanmu karena kamu akan baik-baik saja. Bisakah kita dapatkan garis? Kita tak bisa dapat garis di sana, hanya di sini. Jangan khawatir soal tidak ada garis di depanmu. Aku hanya ingin kamu. Apa yang kamu ingin aku lakukan kan? Aku ingin kamu dan kamu punya garis itu, silakan letakkan kaki kirimu di garis imajiner itu. Seperti ini. Oke, aku hanya bertanya, dengarkan aku. Untukku? Tidak. Aku hanya bertanya karena aku hanya ingin tahu ke garis mana kamu akan pergi. Kamu akan pura-pura punya garis, aku tahu. Aku lulusan terbaik di sekolah menengah atas bagus. Aku ingin tahu
Itu retakan atau garis. Jadi aku ingin tahu ke garis mana kamu mau aku. Kamu pura-pura punya satu, oke? Letakkan kaki kiri di garis, kaki kanan di depan kiri, tumit menyentuh ujung jari kaki. Oke, silakan lakukan lagi dari awal. Tidak, ayo lakukan lagi, kembali, dengarkan instruksi saya. Silakan letakkan kaki kirimu di garis. Letakkan kakimu di garis imajiner. Sekarang kaki kananmu, arahkan panah dan kamera ke garis itu. Bayangkan garisnya. Bisa menghadap ke saya, doa, bisa menghadap ke saya. Letakkan tangan kananmu di garis mana? Garis yang mana? Baik, Pak. Saya ingin kamu melakukannya. Itu hanya garis imajiner, pura-pura saja ada garis di depanmu. Ya, Pak, silakan letakkan kaki kiri di garis itu. Letakkan kaki kanan di depan kiri, tumit menyentuh jari kaki, tangan di samping tubuh. Saya ingin kamu tetap di posisi itu. Jangan lakukan apapun sampai saya bilang, oke, kamu mengerti? Ya, Pak. Jadi, saat saya bilang mulai, kamu akan melangkah 9 langkah tumit ke jari kaki di garis itu. Saya akan tunjukkan apa yang akan kamu lakukan. 9 langkah tumit ke jari di garis itu. Kamu akan berbalik dan mengambil 9 langkah tumit ke jari kaki di panah kedua. Kembali, 1, tunggu, Pak, kembali. Kamu bilang, tunggu sebentar, saya akan tunjukkan nanti. Dari posisimu, kamu melangkah 1, 2, 3. Saya mengambil 3 langkah, tapi saya ingin Anda, Pak, tunggu sebentar. Jangan mulai dulu, tunggu. Biarkan saya selesai memberikan instruksi. Saya hanya melangkah 3 kali, tapi Anda harus 9 kali. Biarkan kaki depan tetap, ambil beberapa langkah kecil, lalu putar badan. Anda melangkah 9 kali ke bawah, 9 ke sana, dan 9 ke sini. Benar? Ini akan tampak seperti 1, 2, 3, tunggu, jangan mulai dulu, Pak. Saat tes, saya akan beritahu apakah Anda perlu melihat ke arah bintang atau tidak. 1, 2, 3. Yang kanan. Kamu rindu lagunya? Saya sedang mendengarkan. Beritahu jika sudah selesai. Oke, baiklah. Silakan letakkan kakimu. Oke, silakan rapatkan kakimu seperti itu. Letakkan tanganmu di samping. Tetap di posisi, jangan lakukan apa-apa. Saya hanya akan bercerita. Mengerti? Apakah kamu mengerti? Ya, Pak. Jadi ketika saya memberitahu kamu untuk mulai, kamu tahu kamu akan mengangkat kaki mana saja yang kamu rasa nyaman, mungkin sekitar 6 inci dari tanah. Kamu ingin menjaga tanganmu di samping, tunggu sebentar, putar kakimu keluar, kaki kanan atau kaki kiri, kaki mana saja yang kamu rasa nyaman, setiap kaki. Oke, kamu ingin meletakkan tanganmu di samping. Saya ingin kamu melihat kaki yang diangkat dan menghitung keras. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004. Kamu akan terus menghitung sampai saya memberitahumu untuk berhenti lagi. Kamu ingin menjaga tanganmu di samping, kamu akan mengangkat kaki mana saja yang kamu rasa nyaman. Sekitar 6 inci. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baiklah, lanjutkan 4, 2, 15, 16, 17, 18. 26. Baiklah, silakan berhenti. Sekarang, kita tidak berada di dalam kepala Cameron, jadi kita tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mungkin dia merasa percaya diri, dia sudah melewati itu, tapi kita tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, meskipun dia tidak melihatnya datang. Kita hanya akan berjalan lurus, seperti ke tengah mobil, cukup berjalan di garis lurus, berjalan menuju mobil saya dengan cepat. Berhenti, di situ saja, berhenti di situ. Kenapa kamu menangkap dan berkata begitu? Kenapa kamu bertingkah? Kenapa kamu menangkap saya? Kenapa kamu menangkap saya? Scott, berhenti, kenapa kamu bersenjata? Berbaring di tanah, ditangkap. Kenapa Anda menangkap saya, Pak? Kenapa Anda menangkap saya, Pak? Kenapa Anda menangkap? Berhenti. Pak, saya hanya bertanya. Saya sebuah rasa.
Kita harus jeda di sini karena kalian tahu aturannya, pedoman YouTube. Tapi inilah yang kita ketahui dari laporan polisi. Ketika mencoba menangkap Batson, terjadi perkelahian. Dalam pertengkaran itu, petugas Valera menembak dengan senjata dinas, lalu terluka dan tak berdaya. Batson melarikan diri dari lokasi kejadian dengan kendaraan yang awalnya ia kendarai. 30, saya butuh ambulans. Saya mengerti, saya butuh ambulans. Kami punya komentar. Belok kiri. Tangan kanan mundur lompat belok kiri kanan. Yo, kamu kena tembak, Joy. Joy, kamu kena tembak. 10.24, 10.20 Sabtu ke gereja ini 20. 20. Saya butuh ambulans. Dia kadang sadar, kadang tidak. Dia mengalami banyak. Dia terkena tembakan kelas rendah, wajah. Joey, ayo! Kita tahu kamu ibumu. Maaf, Joey. Kamu baik-baik saja, buka osbornmu, buka matamu. Ayo, Joey. Joey, kamu ditusuk, ditembak, atau ada yang gila? Bicara padaku. Laki-laki kulit hitam, pakai lengan panjang hitam. Joey, apa kamu tertembak di suatu tempat? Joey? Semua. Para siren. Joey, kena tembak di mana? Lepaskan perlengkapan, cek sepeda. Sedang aku kerjakan. Kepolisian Atlanta menyatakan petugas dirawat di rumah sakit Grady karena luka. Lalu, bagaimana dengan Cameron? Berikut laporan polisinya. Pengemudi nomor 1 masuk ke kursi dan melaju cepat menuju pintu keluar Northside Drive saat mencoba melewati tikungan. Ram kehilangan kendali dan menabrak dinding penahan di sisi depan kanan kendaraan 1. Kendaraan 1 kemudian menabrak dinding dengan sisi kendaraan dan terus melaju ke atas tanjakan. Pengemudi 1 terus mengendarai kendaraan 1 ke atas tanjakan lalu berbelok ke kanan. Sebelum pengemudi 1 memutuskan untuk melompat keluar dari kendaraan 1 saat kendaraan masih bergerak, pengemudi 1 kemudian melarikan diri dari lokasi kejadian dan kemudian ditemukan di daerah tersebut, bersembunyi di halaman belakang rumah seseorang. Kedua penumpang awalnya tetap berada di dalam kendaraan, tetapi tak lama kemudian keluar dari kendaraan dan ditemukan di ujung jalan, duduk di halaman depan rumah seseorang. Sepengemudi 1 tidak mengeluh cedera, namun tetap diperiksa Grady Detention untuk memastikan tidak ada cedera. Penerima lebar didakwa penyerangan berat, pemukulan, mengambil senjata dari pejabat publik, serta mengemudi untuk menghindari polisi. Setelah penangkapannya diberitakan, Atlanta Falcons memberikan pernyataan singkat. Kami mengetahui insiden semalam yang melibatkan Cameron Batson dan sedang mengumpulkan informasi dari aparat. Kami menanggapi ini dengan serius dan belum ada komentar tambahan. Pada 2 Januari 2023, Cameron hadir di ruang sidang Atlanta mengenakan seragam berbeda dari helm dan pelindungnya. Tuan Batson, apakah Anda mendengar dan memahami hak yang saya bacakan? Ya, Bu. Ya, terima kasih. Pengacara Anda, Tuan Samuel, sudah terhubung dan akan mendampingi selama sidang hari ini. Anda didakwa penyerangan berat terhadap petugas penegak hukum saat bertugas, serta penyerangan berat. Mengaku bersalah, berupaya menghindari polisi, mencoba mengambil senjata dari pejabat, serta melakukan kekerasan terhadap petugas. Gordon, silakan mulai. Yang mulia, GCIC menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki catatan kriminal. Dia tidak direkomendasikan untuk pembebasan yudisial tanpa jaminan. Tidak ada lagi yang perlu disampaikan. Baik, terima kasih, ada Hall. Anda tahu, saya hanya ingin mengatakan bahwa akan ada permintaan tanpa jaminan terkait kasus ini. Yang mulia, dengan hormat, terkait kasus ini, jika Anda melihat fakta-faktanya, yang mulia. Negara mengakui tak punya catatan sebagaimana disebut Ibu Hakim pra-persidangan, namun fakta kasus ini tetap sangat mengkhawatirkan. Dalam hal itu, yang mulia, dia didakwa dengan penyerangan berat terhadap seorang petugas. Selain itu, yang mulia, dia mencoba mengambil alat setrum tersebut dari petugas dan kemudian menggunakan alat setrum itu pada petugas. Dia juga didakwa dengan upaya melarikan diri, yang mulia, penganiayaan dan juga penganiayaan berat. Dengan demikian, yang mulia, dengan hormat kami sampaikan bahwa ini adalah tindakan kekerasan. Jelas ini merupakan ancaman bagi masyarakat. Yang mulia, kami juga khawatir dengan perilakunya. Karena itu, negara meminta agar tidak diberikan jaminan. Pagi Tuan Samuel, selamat tahun baru. Selamat tahun baru yang mulia, senang bertemu lagi. Ya, senang bertemu Anda seperti biasa. Silakan sampaikan pendapat Anda tentang jaminan ya.
Ya, Yang Mulia, Tuan Batson dibesarkan di Oklahoma. Dia kuliah di Universitas Texas Tech, lulus dengan gelar akuntansi. Seperti yang Anda ketahui, dia menjadi pemain sepak bola profesional. Dia bermain bersama Tennessee Titans selama beberapa tahun dan baru-baru ini bergabung dengan tim Atlanta Falcons. Sekarang dia bermain di tim kedua, yaitu tim latihan di sana. Kejadian di sini terjadi Jumat malam, dini hari Sabtu, dan itu adalah pemberhentian oleh petugas polisi. Tuan Batson keluar dari mobil mulai melakukan tes ketenangan di lapangan, berjalan lurus. Dia dan polisi itu terlibat perselisihan dan pada satu titik polisi tersebut. Sejauh yang kami tahu, dan tanpa banyak alasan yang jelas, pertama-tama dia memborgol Tuan Batson, lalu mengeluarkan tasernya dan menyetrumnya. Padahal tidak ada alasan untuk melakukan itu. Dia tidak melarikan diri atau menyerang polisi, tapi tetap disetrum oleh petugas. Itu sangat menyakitkan. Tuan Batson mencoba mendorong taser itu menjauh, meraih taser tersebut. Bukan untuk menggunakannya, tapi untuk menghentikannya agar tidak menyetrum dirinya lagi. Dia tidak pernah mengambil taser itu, lalu langsung lari dan melarikan diri. Penyerangan yang diperberat itu tampaknya hanya dorong-dorongan dan mungkin satu pukulan, tanpa senjata digunakan terhadap polisi. Dia tidak pernah mengambil alih taser polisi, meski sempat mencoba merebutnya. Tidak ada senjata api yang digunakan. Kami tidak melihat ada dakwaan penganiayaan berat, hanya penganiayaan ringan. Kami akan meminta jaminan minimal seperti yang saya katakan. Dia bermain untuk Falcons, mereka mendukungnya, musim akan segera berakhir. Dia harus pulang ke Oklahoma menemui keluarganya, tapi kami akan kembali beberapa bulan lagi bersama Falcons. Dia menyewa rumah di sini, memiliki bibi dan 2 sepupu yang tinggal di Atlanta. Sekarang, sebagai pemain sepak bola profesional, jelas dia bisa diperdagangkan dan akhirnya tahun lalu dia berakhir di Atlanta dan itulah tim yang dia bela sekarang. Kami akan meminta jaminan karena tidak percaya kasus ini bisa tanpa jaminan. Dia tidak berisiko melarikan diri, sudah mapan di komunitas dan didukung keluarga. Saya rasa jaminan wajar perlu ditetapkan. Terima kasih, Yang Mulia. Hakim menetapkan jaminan Cameron $5.000 dan mengizinkannya bepergian dengan Falcons untuk urusan kerja. Dia membayar jaminannya setelah sidang dan dibebaskan dari tahanan, tetapi pada sore harinya, Falcons mengumumkan bahwa mereka akan melepaskannya. Dalam sebuah pernyataan, tim menulis, Atlanta Falcons melepas Cameron Batson dari skuad latihan, sehingga kini skuad latihan berisi 15 pemain menurut catatan daring. Cameron Batson sepakat membela diri atas tuduhan penyerangan berat dan pengambilan senjata dari petugas, lalu dijatuhi 10 tahun masa percobaan. Terima kasih telah menyaksikan episode Law and Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.